Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdesa, sobat-sobat BUMDes se-Kabupaten Demak dan para pegiat pemberdayaan masyarakat desa. Jumpa lagi dengan saya. Tema kita kali ini adalah panduan penyusunan LPJ dan Evaperca unit usaha BUMDes. Jadi adalah evaluasi dan perencanaan. Kemudian LPJ kita tahu laporan pertanggungjawaban tahunan begitu. Jadi setiap tahun itu BUMDes harus membuat laporan pertanggungjawaban tahunan dan membuat perencanaan usaha tahun berikutnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa masing-masing unit usaha punya karakter yang berbeda, kemudian harus dilakukan perencanaan yang berbasis pada unit usaha itu juga. Namun demikian harus didahului dengan proses tutup buku sebelum melakukan pertanggungjawaban BUMDes. Nah, kita akan bahas apa itu tutup buku, karena ini saya banyak mendapat pertanyaan untuk mendapat penjelasan terkait dengan tutup buku. Tutup buku ya, sebagaimana kita sering dengar ya, tutup buku adalah secara sederhananya bisa saya jelaskan demikian: memindahkan saldo laba tahun berjalan ya, ke laba ditahan dan menihilkan saldo akun pendapatan dan biaya. Jadi kalau ilustrasinya adalah laporan laba rugi. Jadi yang ditutup itu adalah hanya di laporan laba rugi saja, laba rugi unit usaha. Nah, bagaimana membuat laporan laba rugi? Ini ada kondisi setelah tutup buku tahunan, nanti akun-akun atau pos-pos pendapatan dan biaya itu mulai dari awal lagi. Jadi laporan laba ruginya mulai baru lagi. Itulah yang disebut dengan tutup buku. Kemudian posisi laba ditahan yang ada di neraca itu akan terisi yang merupakan perpindahan dari laba tahun berjalan tahun yang lalu. Jadi per tanggal 31 Desember 2020 itu nanti laba tahun berjalan itu harus dipindah ke laba ditahan ya, di neraca 1 Januari atau awal Januari 2021. Itu singkatnya seperti itu tutup buku. Jadi yang ditutup adalah pos-pos pendapatan dan biaya yang ada di laporan laba rugi. Sedangkan pos-pos yang ada di neraca itu terkumulasi terus-menerus gitu ya, tidak dilakukan penutupan. Nah, langkah-langkahnya dalam tutup buku ya, pertama adalah menyusun laporan laba rugi per 31 Desember. Kemudian memastikan adanya aturan pemanfaatan laba yang legal ya, jadi harus yang legal. Ada mungkin yang ada di anggaran rumah tangga, ada di berita acara musyawarah desa begitu. Nah, harus diingat bahwa nanti realisasi pemanfaatan laba itu harus dicatat secara terpisah dari biaya-biaya usaha. Karena ketika tidak disadari seperti itu, nanti akan masuk lagi menjadi biaya usaha di tahun 2021 ini. Jadi muter gitu. Itu catatan yang salah. Yang benar adalah tidak dimasukkan dalam biaya usaha tahun 2021. Dia akan lepas dari sebagai unsur pengurangan modal begitu. Kemudian tahap kedua adalah membuat laporan perubahan modal dan menyusun neraca awal per 1 Januari 2021 ya, dimana neraca itu harus pada posisi laba tahun berjalannya